bukan karena kita hebat gagahnya atau kita mendapatkan sesuatu materi yang berlimpah. Di situ klimak bersyukur kita, bukan. Selamat pagi. Pagi juga Miss Esther. Oke guys, jadi hari ini karena aku lagi kedatangan tamu, jadi aku pengen ngobrol sama Kak Adel Tambunan. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol bersama Kak Adel. Dengan senang hati. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Oke, jadi hari ini kita tuh baru bangun pagi, jadi muka sebenarnya nggak layak tayang ya ini ya. Tapi karena ini momen yang langka bisa ngobrol pagi-pagi sama Kak Adel ya di tempat yang indah ini. Luar biasa keren. Oke, jadi hari ini kita mau bahas sama Kak Adel sedikit, berbincang tentang ini kan lagi masa-masa sulit, orang juga sedang memulihkan, bangkit kembali dari masa-masa yang sulit, karena memang bukan hanya negara kita Indonesia tapi semua negara-negara di dunia ini merasakan dampak dari COVID pandemi yang sedang berlangsung. Nah, jadi menurut Kak Adel gimana nih Kak? Jadi hari ini bahasan kita itu tentang mengucap syukur Kak, tentang bersyukur. Kan ada orang yang susah untuk bersyukur ya Kak ya. Kalau lagi susah ataupun lagi senang itu susah buat bersyukur. Menurut pandangan Kakak nih gimana Kak? Ya, sebenarnya kita yang hidup ini ya, apalagi yang serupa dengan gambaran Tuhan. Tuhan sudah benar-benar menyatakan itu di firman-Nya, ya kita bersyukur dalam segala hal. Berarti dalam keadaan gelombangnya kecil, gelombangnya sedang, gelombangnya besar, ya kita tetap mengucap syukur. Bukan karena kita hebat gagahnya atau kita mendapatkan sesuatu materi yang berlimpah. Di situ klimak bersyukur kita, bukan. Ketika ada tekanan lah, ketika ada padang gurun itu, apakah kita masih ada mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita? Mungkin kayak contohnya sekarang kan dengan adanya pandemi ini ada pengusaha-pengusaha yang usahanya harus anjlok, bahkan gulung tikar, atau bahkan ada bagian dari anggota kita itu mungkin yang diambil Tuhan Kak. Maksudnya kembali kepada Tuhan, harus pergi dengan terpapar virus. Nah, jadi sulit mungkin buat mereka menerima kondisi seperti ini. Ya, secara manusia memang kita untuk penerimaan datangnya lembah kelam itu seperti kita gulung tikar, dan bahkan orang-orang yang kita kasih barangkali di masa pandemi ini pergi menghadap Sang Pencipta terlebih dahulu. Sebagai manusia yang kita serba terbatas ini, memang kita sangat sulit di tengah-tengah badai ketika datang menerpa kita. Tetapi kembali lagi bahwa kita bukan sendiri. Kita mengingat bahwa Allah, Roh Kudus itu yang memampukan kita kembali bangkit, karena ada hal yang harus kita hidupi, yang kita kerjakan ke depannya. Jadi kalau kita terus meratapi apa yang rugi di dalam kehidupan kita, itu bukan hidup yang menghidupi di dalam Kristus. Jadi berarti lebih kayak harus mengingat tanggung jawab kita ke depan ya Kak? Benar, masih ada hidup yang kita harus hidupi ke depannya. Itu makanya kita nggak boleh berlama-lama dalam meratapi kesedihan atau kelemahan-kelemahan, meratapi kekurangan, kerugian itu yang selama kita pandemik ini yang kita alami itu, ya kita bangkit kembali, kita ingat Tuhan sumber segala kebaikan, sumber segala kedamaian. Ya, roh kita pun kembali untuk mengikuti hidup yang penuh dalam segala kelimpahan. Oke.
Oke, terima kasih Kak Adel buat sharingnya. Oke. Luar biasa ya hari ini bagaimana kita diajarkan bahwa masa kelam, masa sulit boleh datang. Tadi Kak Adel ingatkan, tapi kita jangan berlarut-larut. Mungkin memang ketika kita menghadapi masa sulit, masa kelam, itu susah sekali untuk kita menerima hal itu. Tapi ternyata kita nggak sendiri ya Kak ya. Benar. Pertama ada Tuhan, Ya. ada orang lain, ada Yang sesama, iya, dan ada tanggung jawab ya. Yang Kita harus ingat kita- tanggung jawab. Iya, yang kita harus bawa. Mungkin kalau kita sebagai seorang anak, tanggung jawab kita mungkin saudara kita atau ibu kita atau ayah kita atau orang-orang lain, atau kita sebagai istri yang ditinggal suami ada tanggung jawab Ya, anak. semua punya Iya, peran. semua iya. Dari hal yang kecil sampai yang terbesar punya peran kita. Selama kita masih ada di bumi, kita masih ada tanggung jawab yang harus kita bawa untuk menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita. Oke, luar biasa ya, hari ini dapat satu kekuatan dari Kak Adel bahwa ternyata ketika kita melewati masa kelam, mengucap syukur itu ternyata lebih kepada tindakan ya Kak, bukan hanya kepada mulut kita bilang oh aku bersyukur, tapi kepada tindakan kita yang mengingat tanggung jawab kita. Benar, Iya. iya itu. Oke, luar biasa. Ya, Thank you Kak Adel buat sharing hari ini. Iya. Jadi maafkan muka kita yang sembab. Baru bangun, nyenyak tidur. Tapi karena Di tempat kita ini. bersyukur hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kita boleh menikmati hari yang baru, itu semua karena Amin, pertolongan Tuhan. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan tunggu video kita berikutnya. Bye-bye. Bye.